Welcome back to my channel Mama dan Kidos. Pada kali ini kita akan membahas tutorial cara pendaftaran CPNS 2021. Silahkan disimak baik-baik dan teliti dalam mengisi data. Kita mulai dari cara membuat akun, memilih formasi, hingga di akhir cetak dokumen. Silahkan disimak baik-baik. Pertama, sebelum mendaftar, silahkan dilihat dulu alur pendaftaran seleksi CASN 2021. Yang pertama, akses portal SSCASN, yaitu sscasn.bkn.go.id. Kedua, buat akun di menu registrasi. Ketiga, login. 4, daftar instansi. Kelima, verifikasi. 6, masa sanggah. 7, tes seleksi. 8, hasil seleksi. Itulah alur dari pendaftaran seleksi CASN 2021. Sebelum melakukan pendaftaran, dilihat lagi hal-hal yang harus disiapkan. Silakan dipersiapkan dulu. Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto selfie, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Pelamar harus masuk ke portal SSCASN seperti tampilan di bawah. Silakan diketik sscasn.bkn.go.id, kemudian enter. Perlu diperhatikan, pelamar diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti. Terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal SSCASN 2021. Kita langsung saja masuk ke menu pendaftaran. Setelah masuk ke link sscasn.bkn.go.id, kita masuk ke halaman seperti ini. Selamat datang di portal SSCASN PPK Guru, CPNS, dan PPK Non-Guru. Segera daftarkan diri kamu. Klik buat akun. Atau bagi yang ingin melihat daftar instansi yang membuka pendaftaran, silakan klik cek di sini. Di sini kita akan membahas tentang cara pendaftaran, maka langsung saja. Bagi yang ingin langsung daftar, langsung diklik buat akun. Kemudian untuk melanjutkan ke proses pendaftaran, klik registrasi dan akan tampil halaman pendaftaran akun SSCASN 2021 seperti gambar ini. Kemudian silakan diisi nomor NIK, KTP, nomor kartu keluarga atau nomor kepala keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir sesuai KTP, email yang aktif, nomor handphone yang aktif, kemudian masukkan kode CAPTCHA seperti ini dan klik lanjutkan. Ini berguna untuk mencocokkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Jika ada pesan error atau galat, maka ikutilah instruksi yang ditampilkan dari pesan galat tersebut. Langkah kedua, lengkapi data sebagai berikut. Silakan diperhatikan pada gambar ini. Setelah mengklik tombol lanjutkan, kita akan masuk ke halaman ini, kemudian dicek apakah data sesuai, kemudian lengkapilah bagian kolom yang kosong sesuai dengan KTP dan ijazah. Lalu masukkan tanggal lahir, jenis kelamin, dan upload foto scan KTP dengan ekstensi JPEG atau JPG maksimal 200 KB atau 200 KB. Dan pada tahun ini agak berbeda, yaitu di swafoto bukan dengan memegang KTP, tetapi dengan selfie wajah yang jelas dengan maksimal 200 KB. Lalu diisi password, konfirmasi password, pertanyaan pengaman 1, jawaban pengaman 1, pertanyaan pengaman 2, jawaban pengaman 2. Kemudian terakhir masukkan kode CAPTCHA dan silahkan klik lanjutkan. Maka akan muncul tampilan seperti ini untuk pengecekan ulang data. Pada tahap ini, pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap swafoto, nik, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai ijazah, email, dan nomor handphone. Jika nantinya terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan. Klik kembali jika terdapat kesalahan pada data yang diinput sebelumnya untuk diperbaiki, dan klik proses pendaftaran akun untuk memproses pendaftaran akun. Sebelum akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum, seperti gambar di bawah ini. Konfirmasi apakah data sudah sesuai, cek kembali jika Anda belum yakin. Jika sudah yakin, silakan klik tombol iya. Dan jika sudah sesuai, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Bisa cetak informasi pendaftaran atau langsung lanjutkan login pendaftaran. Untuk mencetak kartu informasi akun, pilih menu cetak informasi pendaftaran. Berikut adalah tampilan kartu informasi akun yang telah diunduh. Setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu lanjutkan login pendaftaran. Setelah pelamar berhasil membuat akun, akses https://sschasn.bkn.go.id, kemudian klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas, atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran setelah pelamar mencetak kartu informasi akun. Kemudian masukkan nik dan password yang telah Anda daftarkan, lalu klik masuk
maka akan muncul tampilan pengisian biodata sebagai berikut. Ini adalah tampilan pengisian biodata. Harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di web sebelum melanjutkan proses login. Pastikan pendaftar pertama mengakhiri pendaftaran sampai tahapan terakhir resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Kedua, tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Ketiga, perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu mengakhiri pendaftaran. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Pada form ini, pelamar masih dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahap sebelumnya, yaitu nama sesuai ijazah, email, dan jenis kelamin. Kemudian berikutnya lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, isi dengan tanda minus. Kemudian masukkan alamat sesuai KTP dan isi apakah pelamar mengikuti atau sedang mengikuti program beasiswa. Kemudian pilih jenis disabilitas pada menu yang tersedia jika pelamar berupa disabilitas. Kemudian lengkapi alamat domisili termasuk kelurahan dan kecamatan, provinsi dan kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor handphone. Terakhir, bila data telah dilengkapi, klik tombol selanjutnya. Berikutnya, setelah pelamar melengkapi pengisian biodata, tahap selanjutnya adalah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Pada tampilan ini, memilih jenis seleksi. Pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Di sini ada pilihan PPK, PPPK guru, CPNS, PPPK non-guru. Kemudian pilih salah satu dan klik tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul tampilan mendaftar formasi sebagai berikut. Silakan diperhatikan. Pertama, pilih instansi pada kolom berikut. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Kemudian pilih formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi. Berikutnya klik pilih dan form isian akan tampil seperti di bawah ini. Pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. Perhatikan di situ ada tombol ulang. Kemudian jika sudah sesuai, maka pilih pendidikan sesuai ijazah. Pilih jabatan yang akan dilamar. Jabatan akan tampil sesuai dengan pendidikan yang dipilih. Perhatikan di contoh. Berikutnya, pilih lokasi formasi. Pilih lokasi tes.
Kewenangan ini diberikan instansi jika peserta diperbolehkan memilih lokasi tes. Jika pilihan tidak tersedia, maka lokasi tes akan ditentukan oleh instansi. Berikutnya, isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai. Contoh di sini 3.21. Nilai IPK menggunakan tanda titik dan 2 digit di belakang koma. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi dengan nilai ijazah. Kemudian untuk beberapa instansi yang memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris, silakan memilih jenis tes berdasarkan persyaratan instansi. Lanjut, setelah jenis terpilih, isi kolom sebelahnya dengan skor pelamar sesuai dengan kebutuhan. Ini buat yang skor tes bahasa Inggris. Berikutnya, untuk beberapa instansi yang memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris, silakan memilih jenis tes berdasarkan persyaratan instansi. Setelah jenis terpilih, isi kolom sebelahnya dengan skor pelamar sesuai dengan ketentuan. Berikutnya, isi nomor ijazah, isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah, isi jenis perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri, kemudian isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Kemudian untuk formasi ketik nama perguruan tinggi, kolom ini merupakan autocomplete untuk mengisi nama perguruan tinggi. Masukkan beberapa huruf atau kombinasi nama panjang atau nama singkatan atau penambahan nama daerah, kemudian pilih nama yang sesuai. Berikutnya, ketik nama perguruan tinggi atau sekolah sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi nama sekolah sesuai dengan yang tertulis di ijazah. Berikutnya, isi nama perguruan tinggi dan nama program studi pada saat jika perguruan tinggi atau program studi yang dipilih sudah terdapat data akreditasinya di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka akreditasi lembaga dan akreditasi program studi akan muncul secara otomatis. Jika lembaga atau program studi tidak terdapat data akreditasinya di BAN PT, maka pelamar dapat mengisi secara mandiri akreditasi lembaga atau program studinya. Misalnya akreditasi A, B, C atau lainnya. Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi lembaga atau program studi pada saat pelamar lulus. Ingat ya, pada saat pelamar lulus, bukan ketika saat ini. Jadi berdasarkan di ijazah ketika lulus. Terakhir, isi kode CAPTCHA, kemudian klik tombol selanjutnya.
Setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah unggah dokumen. Jenis dokumen yang diunggah akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Silakan diperhatikan tampilan unggah dokumen. Pada tampilan ini, pelamar wajib membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya. Perhatikan tipe dokumen dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem. Kemudian klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di penyimpanan atau komputer Anda. Kemudian status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah jika proses unggah dokumen berhasil. Pelamar dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan klik lihat. Jika setelah diunggah, maka tombol lihat aktif menjadi warna biru. Jika pelamar salah unggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. Jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai ketentuan unggah dokumen, maka akan muncul tampilan error atau galat dengan pemberitahuan berkas harus memiliki format, ukuran minimal dan maksimal sesuai ketentuan. Jadi pelamar harus mengikuti sesuai ketentuan. Setelah pelamar mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut, klik periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan format. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Kemudian, setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sudah sesuai, klik selanjutnya. Setelah pelamar melengkapi unggah dokumen, maka akan tampil halaman resume seperti ini. Pelamar wajib membaca dan mengecek kembali data-data yang telah diisi. Jadi, pelamar diharapkan selalu hati-hati dalam mengisi atau menginput data ya. Jika pelamar masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi, formasi atau jabatan yang dipilih, pelamar dapat kembali ke form sebelumnya dengan mengklik tombol sebelumnya. Kemudian perbaiki data tersebut. Pada tahap ini, peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem. Pastikan tidak ada data yang salah input dan juga memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol lihat. Jadi harap sangat berhati-hati di bagian ini dan dicek kembali sampai benar, yakin sudah benar semua. Setelah sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai pada persyaratan terakhir. Jika sudah menandai semua kotak, pastikan tampilan sudah seperti pada gambar berikut. Kemudian tandai kotak pernyataan dan klik tandai ini checklist, kemudian klik akhiri proses pendaftaran dengan mengklik tombol tersebut.
pelamar bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta tidak sesuai dengan dokumen. Kemudian akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri, semua data tidak dapat diubah kembali. Jadi harap dicek lagi berulang-ulang sampai sudah benar-benar yakin. Kemudian akhiri proses pendaftaran dan muncul peringatan apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran. Jika sudah yakin, klik ya. Kemudian jika masih ragu-ragu, klik tidak. Kemudian jika pelamar sudah yakin, klik ya, maka akan tampil halaman final resume. Saat ini pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali. Pada halaman ini pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran SSCASN dengan mengklik cetak kartu pendaftaran CPNS. Berikut adalah tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh. Berikut ini adalah tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh. Jadi sudah tidak bisa dirubah lagi. Kemudian tinggal menunggu saja hasil seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Demikianlah tutorial atau cara pendaftaran lengkap CPNS PPK Guru, PPK Non-Guru tahun 2021. Semoga Anda semua sukses dan lulus menjadi ASN.